Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saya Ali Abdul Aziz, mahasiswa kelas B21 PJJ PAI Syekh Nurjati Cirebon. Yang saya hormati Bapak Ibu Siti Aisyah selaku dosen pengampu dari mata kuliah Akhlak Tasawuf. Baik, dalam kesempatan kali ini insya Allah saya akan sedikit mengulas setidaknya 3 poin dari materi pokok tugas utama manusia, yaitu satu tentang asal usul manusia, kemudian kedua tugas kita sebagai manusia, kemudian yang ketiga menjelaskan hubungan kita dengan Allah dan juga sesama makhluk. Sejatinya kita sebagai manusia itu harus tahu dan paham tentang bagaimana asal mula manusia itu diciptakan. Allah menciptakan manusia dari tanah, yaitu Nabi Adam alaihissalatu wassalam, yang kemudian ditiupkanlah ruh kepadanya sehingga Nabi Adam bisa menjadi hidup. Dari mana kita tahu bahwa manusia itu diciptakan dari tanah? Allah telah mengisyaratkan di dalam Al-Quran secara jelas dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Di sana dijelaskan dengan secara gamblang dan dibuktikan secara ilmiah oleh ilmuwan modern masa kini. Di sana dijelaskan bahwa Allah itu menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian saripati itu Allah simpan di dalam rahim, yang kemudian saripati itu dalam artian sperma kemudian menjadi segumpal darah, lalu menjadi daging, dan kami jadikan tulang-tulang, kami bungkus dengan daging, dan jadilah itu sebagai makhluk yang berbentuk lain, yaitu sebagai manusia. Kemudian kita bisa melihat juga bahwa kita sebagai manusia itu hidup di dunia, makan dan minum itu kita bisa istilahkan mengonsumsi sesuatu itu yang bisa menjadi energi kita. Kemudian kita bisa melihat dari sisi apa yang kita makan sebagai manusia, apa yang kita minum itu seluruhnya berasal dari alam, dan asalnya dari tanah. Kita makan sayuran, kita makan buah-buahan, yang kesemua itu adalah tercipta dari saripati tanah yang ada di muka bumi ini. Kemudian dalam perjalanan hidup dan kehidupannya, kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah itu tidak hanya sekedar diciptakan sebagai manusia saja, tapi ada hikmah di balik itu, yaitu kita diberi emban amanah dan tugas kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan kepada kita. Hal itu diisyaratkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha ila akhirih, sampai akhirnya ayat. Apa itu amanah? Amanah itu adalah sesuatu yang harus kita penuhi. Apakah itu amanah kita sebagai manusia terhadap Tuhannya, yakni kita mengikuti segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Kemudian kedua itu amanah antara kita sebagai manusia kepada manusia yang lain, kepada sesama manusia, seperti kita harus memenuhi janji kita, atau kita mengembalikan barang titipan kepada pemiliknya, dan lain-lainnya.
Kemudian ada amanah manusia terhadap dirinya sendiri. Apa itu? Kita selalu melakukan sesuatu hal yang baik yang bermanfaat bagi kita sendiri dan menjauhi apapun itu yang bisa mencelakai kita di dunia maupun di akhirat. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kita adalah satu-satunya makhluk yang ketika Allah tawari amanah di antara makhluk yang lain, malaikat, bumi, langit dan lainnya, maka kitalah sebagai manusia yang menerima amanah itu. Maka mau tidak mau kita harus melaksanakan amanah itu. Itu dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 72. Menurut beberapa pendapat ahli tafsir, dapat dipahami bahwa tugas hidup manusia, kita manusia yang merupakan amanah dari Allah itu, pada intinya ada 3 macam. Pertama, kita sebagai Abdullah, yaitu abdi Allah. Kemudian yang kedua, kita sebagai khalifah. Kemudian yang ketiga, sebagai pembawa risalah. Baik, yang pertama, kita manusia sebagai hamba, yaitu sebagai Abdullah. Kita diciptakan oleh Allah, diberikan amanah untuk beribadah kepada Allah. Dijelaskan dalam Al-Quran dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan kita sebagai manusia dan menciptakan jin melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Apa itu hamba? Yang dalam bahasa Arab itu diistilahkan dengan kata abdun, Abdullah. Analoginya itu seperti kita seorang hamba itu harus selalu menjalankan perintah rajanya. Ketika di dunia ada seorang raja, kemudian raja itu mempunyai hamba sahaya, maka seorang hamba itu harus selalu patuh terhadap rajanya. Ketika raja itu memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu, maka hamba itu harus menurutinya. Yang konsekuensinya, ketika hamba itu tidak melaksanakan perintahnya atau malah tidak menjauhi larangan seorang raja itu, maka konsekuensinya dia akan mendapat pahalanya. Artinya ketika dia melaksanakan perintah, dia akan diberi hadiah, dan kemudian kalau dia melanggar aturannya yang yaitu tidak menjauhi larangannya, maka dia akan diberikan siksaan. Nah, seperti halnya kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, kita pun sebagai hamba Allah harus patuh, tunduk, menuruti semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Kemudian dalam lingkup amanah kita sebagai manusia, kita juga dijadikan sebagai khalifah di muka bumi ini, yaitu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu bima la ta'lamun. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah berfirman kepada malaikat bahwa Allah akan menjadikan seorang makhluknya itu untuk dijadikan khalifah di muka bumi ini. Dan yang dimaksud khalifah itu adalah manusia sendiri. Kemudian lantas apa itu khalifah? Khalifah itu dalam arti berarti bisa
bermakna pemimpin atau juga bisa bermakna penguasa. Artinya kita diciptakan Allah di muka bumi ini adalah sebagai khalifah atau sebagai pemimpin atau sebagai penguasa di muka bumi ini. Kemudian apa yang melatar belakangi kita sebagai manusia dijadikan khalifah oleh Allah? Karena dalam salah satu ayat dijelaskan bahwa dalam surat Al-Isra ayat 3 ayat 70 bahwa dalam ayat itu Allah, sungguh kami telah memuliakan anak-anak Adam. Dalam artian manusia itu atau anak cucu Adam itu adalah salah satu makhluk yang Allah muliakan. Kemudian dalam surat yang lain, yaitu dalam surat At-Tin, dijelaskan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi di antara makhluk Allah yang lain, manusia, jin, binatang, malaikat dan lainnya, kitalah manusia yang Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk. Kita juga dibekali akal, yaitu alat potensial, dan juga potensi-potensi dasar yang lain yang bisa dikembangkan seoptimal mungkin melalui proses pendidikan. Maka dari itu tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini adalah tugas suci yang merupakan amanah dari Allah sejak manusia pertama hingga manusia pada akhir zaman yang akan datang. Lantas apa tugas kita sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi ini dan juga sebagai penguasa di muka bumi ini? Setidaknya ada 3 tugas kita sebagai khalifah, yaitu pertama menuntut pengetahuan, yaitu thalabul ilmi. Diisyarahkan dalam Al-Quran dalam surah An-Nahl, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Maka dari itu manusia itu adalah makhluk yang dapat dan harus dididik. Kita sebagai manusia harus belajar dan mencari ilmu. Dan ada ayat yang lain yang mensyaratkan bahwa kita diharuskan untuk menuntut ilmu dan belajar. Kemudian tugas yang kedua adalah menjaga dan memelihara diri dari segala sesuatu yang menimbulkan bahaya dan kesengsaraan, apakah itu di dunia atau juga di akhirat. Kemudian tugas yang ketiga yaitu menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Jadi kita diperintahkan, ditugaskan untuk menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Nah, 3 perintah itu merupakan tugas kita khalifah untuk lingkup diri sendiri. Kemudian ada juga tugas kekhalifahan dalam lingkup keluarga atau rumah tangga. Maka dalam hal itu meliputi tugas membentuk keluarga atau rumah tangga yang sejahtera dan juga keluarga sakinah, mawaddah dan warahmat. Itu diisyaratkan oleh Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21. Kemudian ada juga tugas khalifah kita sebagai manusia dalam lingkup masyarakat, yaitu meliputi tugas 1, kita harus mewujudkan persatuan dan kesatuan antara umat manusia. Itu dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Kemudian yang kedua, kita itu ditugaskan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 2. Kemudian tugas yang ketiga dalam lingkup masyarakat itu adalah menegakkan keadilan dalam masyarakat. Kemudian yang keempat, bertanggung jawab terhadap amar ma'ruf nahi anil munkar. Kemudian yang kelima, berlaku baik terhadap golongan masyarakat yang lemah, termasuk dalamnya itu ada fakir dan miskin dan juga anak yatim.
Kemudian tugas kita sebagai khalifah yang ditempatkan Allah di bumi, kita juga ditugaskan untuk menjaga alam ini, yang menjaga dunia ini, sehingga dunia ini selalu dalam keadaan tertata rapi, alamnya kita budayakan, kita jaga, seperti itu. Maka untuk kesimpulannya, kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia, kemudian Allah tempatkan kita di bumi ini. Kita tahu betul apa tugas kita di bumi ini, apakah itu dalam lingkup diri sendiri, keluarga, kemudian menjaga alam ini, atau dalam lingkungan masyarakat sekitar, sehingga kita diharapkan menjadi manusia yang benar-benar tahu terhadap tugas kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang menjalankan amanah dari Allah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas semua kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.